Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya coba bagikan lagi tips bagaimana sih cara meningkatkan penayangan atau cara meningkatkan penonton di channel kita. Dan pastinya buat sahabatku yang sedang mengejar 4000 jam tayang YouTube, itu akan bisa mudah kita dapatkan. Karena pendapatan jam tayang kita itu dihitung dari seberapa banyak sih video-video kita itu ditonton. Walaupun kita baru upload 1 atau 2 video, dan ternyata video kita itu tiba-tiba viral, bisa mendapatkan ratusan ribu penonton, pendapatan jam tayang pun akan bisa tercapai ya. Tapi kan jarang-jarang ya, apalagi channel yang masih baru, kita upload baru 1 atau 2 video, ternyata video kita itu viral. Itu jarang terjadi, tapi ya kita harus tetap berusaha. Buat sahabat yang mungkin baru membuat channel YouTube, kalau memang video kita ingin bisa mendapatkan penayangan dan juga bisa mendapatkan jam tayang dengan cepat, perhatikan di saat kita memilih ide konten. Topik yang kita buat itu harus betul-betul topik yang sedang banyak dicari atau sedang banyak dibutuhkan. Kalau video kita memang dibutuhkan oleh penonton dan sedang banyak dicari, di saat penonton mengetikkan penelusuran YouTube dan video kita ditemukan lalu ditonton, sudah pasti YouTube akan lebih banyak lagi menyuguhkan kepada para penonton yang lain ya. Itu tandanya video kita direkomendasikan. Nah, tapi kan kita selain membuat topik video yang sedang trending, di situ pun kita harus bisa mempelajari di bagian analitik ya. Kalau memang kita sudah banyak upload video, usahakan video-video kita itu thumbnailnya harus seragam ya. Kenapa sih? Supaya mudah dikenali ya. Di saat kita membuat thumbnail, kalau memang thumbnail kita itu ya tidak sesuai nih, kadang-kadang warnanya seperti ini, kadang besok warnanya seperti itu, memang terkadang saat video atau penonton mencari video kita itu jarang mengklik karena mereka tidak mengenali. Jadi usahakan di saat pembuatan thumbnail harus seragam ya. Nah, di sini kalau kita masuk di bagian analitik, lalu kita masuk ke bagian ini ya, di bagian konten. Nah, di bagian konten, di sini YouTube pun sudah menjelaskan. Di saat kita sudah banyak upload video, dan YouTube langsung menyuguhkan video-video kita kepada para penonton yang pastinya yang memang satu tema dengan video yang kita buat. Dari video yang disuguhkan sebanyak 1.400.000 nih, ini contoh ya di channel saya. Dan ternyata dari tayangan 1.400.000, itu video-video saya hanya mendapatkan 101.000 penonton. Nah, jadi sebanyak 1.400.000 video-video saya itu disebarkan kepada para penonton, tetapi yang mengklik video saya hanya 101.000. Nah, ini yang real atau yang betul-betul sah. Jadi penayangan ini adalah viewer yang menonton video kita. Nah, di sini pun kita harus bisa memahami ya, kalau tayangan itu adalah jumlah video sebanyak yang disebarkan oleh YouTube kepada para penonton sebanyak 1.400.000, tetapi yang diklik hanya sekian, sekian, sekian. Nah, di sini pun sudah dijelaskan ya, penonton rata-rata mengklik video kita dan itu 5,8%. Lalu untuk rata-rata durasi tonton pun sangat-sangat rendah ya, hanya 2,40. Nah, jadi intinya usahakan sahabat semua di saat membuat konten, di sini kita harus betul-betul buat konten yang sedang banyak dicari. Kalau video kita sudah ditemukan dari YouTube search atau pencarian YouTube, di situ video kita akan terus direkomendasikan. Nah, biasanya konten apa sih bah yang biasa mudah dicari? Banyak jenis konten yang memang banyak diketikkan oleh para penonton, seperti video komedi ya, ataupun video lucu, dan tentang tutorial. Itu tutorial banyak ya, tutorial masak, tutorial tutorial mengemudi, ataupun tutorial bengkel, dan tutorial yang lainnya. Itu jenis-jenis tutorial, dan itu pun penonton akan mencari di penelusuran YouTube seperti konten bengkel, cara membuka busi tanpa menggunakan kunci busi. Kan jarang ya, orang-orang terkadang terjebak di jalan nih, mogok motornya,
tapi tidak membawa kunci busi. Nah, kita bagaimana caranya supaya bisa mengatasi membuka busi tapi tanpa menggunakan kunci? Nah, itu kan orang berpikir ya, oh ini kayaknya harus ditonton. Nah, pasti mereka akan mengklik. Tapi ya jangan sampai video kita itu clickbait, nanti penonton akan kecewa. Nah, di sini kita harus mempelajari. Lalu kalau video kita itu sudah disuguhkan di beranda-beranda YouTube, video kita itu akan berkesempatan mendapatkan penonton, ya. Nah, kalau sahabat semua tahu, di sini kan video yang mungkin yang sedang dicari di penelusuran YouTube, kebanyakan orang mengetikkan judul video seperti ini ya, cara menambah fitur cara nonton film India. Di sini di channel saya ya, itu di channel sahabat pasti beda ya untuk apa istilah penelusuran YouTube-nya. Nah, lalu kalau kita melihat, nah di sini dalam hitungan beberapa hari kemudian YouTube akan memberikan gambaran lagi. Waduh, sinyalnya loading ya. Nah, cara nonton film India, lalu syarat monetisasi YouTube 2024. Nah, video saya di saat para penonton YouTube mengetikkan syarat monetisasi YouTube 2024. Nah, video saya ditonton. Jadi akan muncul di sini syarat monetisasi you. Lalu kita bisa cara menghilangkan logo watermark. Nah, cara menghilangkan logo watermark pun banyak dicari. Kenapa? Di video saya sudah 4 atau 5 video ya, upload video cara menghilangkan logo watermark. Itu trik sebetulnya ya. Itu sebetulnya jangan salah ya. Itu trik sebagai konten kreator, sering-sering membuat konten yang mungkin konten tersebut sedang banyak dicari. Sebetulnya itu kuncinya untuk kita bisa meningkatkan penayangan dan juga mendapatkan jam tayang. Selagi video kita itu memang banyak yang dibutuhkan nih video ini, seringlah buat. Tidak jadi masalah, yang penting kita tidak ambil video yang sudah kita diupload. Ya kalau memang kita malas buat video, kita ambil aja yang sudah diupload ya. Itu tidak boleh ya. Selagi kita buat yang baru, mungkin dari narasinya juga kan sudah berbeda, dari cara pengambilan videonya sudah berbeda, itu aman. Mau pakai thumbnail yang sudah diupload bang, gimana? Tidak jadi masalah, kita edit sedikit ya. Judul boleh sama bang? Boleh, tidak jadi masalah ya. Karena kita bisa melihat di bagian ini ya, YouTube sedang menyuguhkan video-video kita itu, video yang mungkin sedang banyak dicari nih. Cara menghilangkan logo KineMaster, cara menghilangkan watermark KineMaster, ini hampir sama ya. Penelusuran YouTube di sini hampir sama, cara menghilangkan logo watermark dan juga cara menghilangkan watermark KineMaster. Nah, kenapa saya upload video seperti ini, hampir 5 video. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan. Fitur penelusuran YouTube itu betul-betul akan mempermudah video kita bisa mendapatkan penayangan dan jam tayang. Kalau sahabat semua memperhatikan konten yang mungkin konten yang sedang banyak dicari, video di sini pun sudah dijelaskan ya. Kalau real team di sini adalah video-video ini. Nah, video ini yang sedang trending atau sedang ditonton. Di sini ingat ada tulisan real team ya. Di sini kan ada tulisan real team. Real team ini adalah video yang sedang dicari. Nah, inilah kuncinya. Kalau kita mau sering-sering membuat video yang ada di sini, buatlah video yang sama dengan video yang ini, tapi kita jangan sampai ambil video yang penting kita buat video baru. Nah, real team ini kan kalau kita melihat ada beberapa video yang sedang banyak dicari, buatlah video ini lagi, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah dan tidak akan terkena klaim hak cipta ataupun tidak akan terkena konten digunakan ulang selagi kita buat video baru ya. Nah, jadi intinya perbaikilah di saat kita videonya sepi dan pendapatan jam tayang sulit kita dapatkan, karena kita tahu pendapatan jam tayang itu kuncinya ada pada video-video kita ya. Ingat, kalau video kita bisa mendapatkan penayangan tinggi, ini 121.000 pun bisa mendapatkan 4.800 jam waktu tonton ya. Dari pendapatan jam tayang dari pendapatan viewer segini, ini pendapatan jam tayangnya sudah mencapai 4.800. Jadi intinya kenapa sih saya sering mengupload video yang hampir sama? Itulah trik ya untuk bisa meningkatkan penayangan.
Selagi kita buat video baru tidak jadi masalah. Yang penting video kita tidak ambil dari video yang sudah kita upload. Nah, maka dari itu buat sahabatku, ini tip yang sangat kita pahami ya. Semoga bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Karena untuk video-video kita mudah mendapatkan penonton itu memang harus kita belajar terus menerus, jangan sampai kita menyerah selagi video kita sepi. Kalau kita tidak mau belajar itu sulit ya. Tetaplah kita mau mengatasinya, bagaimana caranya. Mungkin dari cara pembuatan thumbnail, kenapa saya sering mempelajari. Nah, di sini saya thumbnail menggunakan warna dasar putih ya, tetapi kadang saya di bagian tulisannya menggunakan warna merah. Itu kadang thumbnail itu musiman. Ingat, thumbnail itu terkadang musiman ya. Selagi thumbnail ini betul-betul thumbnail saya sendiri, itu tidak masalah. Selagi saya tidak meniru atau tidak mengambil thumbnail orang lain, itu sah ya. Nah, jadi intinya kita harus tetap semangat dan tetap berjuang ya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.